Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, di sini kelompok kami akan memaparkan hasil diskusinya mengenai pameran tugas akhir mata kuliah tentang pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Sebelum kelompok kami memaparkan hasil diskusi, di sini saya Dian Lonsari akan terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok, yaitu yang pertama ada Alia Karina, yang kedua ada Ayu Lestari, yang ketiga saya sendiri Dian Wulansari, yang keempat ada Harleli Mutiara Pasha, dan yang kelima ada Iktarina. Baiklah, pemaparan pertama akan dibacakan oleh Saudari Iktarina. Kepada Saudari Iktarina, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis masalah yang ada di SD Negeri 25 Palembang. Dalam proses pembelajaran di SD Negeri 25 Palembang, ditemukan beberapa masalah, yaitu yang pertama kurangnya minat dalam mengidentifikasi pemecahan masalah dalam pembelajaran. Yang kedua, kurangnya rasa percaya diri peserta didik. Yang ketiga, kurangnya semangat serta motivasi belajar peserta didik. Adapun tindak lanjut yang kami lakukan yaitu dengan penerapan model pembelajaran, pemberian reward, dan pemilihan sumber belajar yang bermakna peserta didik. Model pembelajaran yang dipilih yaitu PBL atau Problem Based Learning dengan pemberian reward verbal dan non-verbal serta memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Baik, itu saja moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Iktarina. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia Karina. Kepada Saudari Alia Karina, kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan solusi dari masalah yang telah ditemukan, yaitu untuk mengatasi permasalahan yang ada di kelas 4, kami melakukan pengelolaan kelas pada saat pembelajaran yaitu menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Sedangkan reward dan sumber belajar tidak hanya dengan menggunakan buku tetapi juga memanfaatkan lingkungan sekolah, di mana PBL atau Problem Based Learning merupakan pembelajaran yang fokus belajarnya melalui pemecahan masalah yang nyata. Proses di mana peserta didik melaksanakan kerja kelompok dan berdiskusi yang dapat berfungsi sebagai latihan untuk melakukan investigasi, penyelidikan, dan laporan akhir. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Alia. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu Lestari. Kepada Saudara Ayu Lestari, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sintak dari model PBL. Di sini ada 5 tahap dalam sintak PBL. Yang pertama itu orientasi siswa pada masalah. Di sini tindak laku guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, dan memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan masalah. Tahap kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar, di mana guru membantu siswa mengidentifikasikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Kemudian tahap ketiga di sini ada membimbing pengalaman individu kelompok. Di sini guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Kemudian tahap keempat di sini ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya, di mana guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan dan membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Kemudian tahap yang terakhir ada tahap kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana di sini guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses yang mereka gunakan. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Ayu atas penjelasannya. Dan untuk penjelasan terakhir akan dijelaskan oleh Harleli Mutiara Pasha. Kepada Harleli, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Ayu, yaitu solusi yang dilakukan oleh guru yang kedua yaitu pemberian reward.
Dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas 4, pemberian reward dalam bentuk pujian berupa kata-kata dan isyarat, sehingga peserta didik semangat dalam kegiatan pembelajaran. Karena melalui pujian tersebut, peserta didik merasa apa yang dilakukan itu diapresiasi oleh guru, sehingga peserta didik merasa tidak takut untuk terus mencoba dan berani. Selanjutnya, lingkungan sekolah itu sebagai sumber belajar agar dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan kepada peserta didik sehingga dapat meningkatkan motivasi dan minat belajarnya. Nah, kami memanfaatkan lingkungan belajar yaitu pembelajaran pada kelas 4 yang memanfaatkan greenhouse sebagai sumber belajar yaitu pada materi ilmu pengetahuan alam atau IPA mengenai gaya otot. Nah, peserta didik diarahkan untuk mengimplementasikan gaya otot yaitu dengan menanam tanaman dalam polybag dan penataan tanaman pada greenhouse. Selain mendapatkan pengetahuan tentang manfaat gaya otot dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik juga mendapatkan ilmu tentang cara menanam tanaman melalui kegiatan tersebut. Selanjutnya, berikut adalah output produk pembelajaran kami. Di sini kami melakukan pameran program pembelajaran. Yang pertama itu ada pameran perangkat pembelajaran. Di sini model pembelajaran yang dilakukan adalah model PBL. Nah, dalam pembelajaran ini guru melakukan sintak dalam model pembelajaran PBL, lalu peserta didik diberikan reward verbal dan non-verbal. Reward verbal yang dilakukan oleh guru yaitu memberikan pujian berupa kata-kata misalnya hebat, pintar, seperti itu. Sedangkan pada reward non-verbal, guru dan peserta didik yang lain memberikan applause atau tepuk tangan kepada peserta didik yang sudah berani maju ke depan kelas. Nah, selain itu, kami juga memanfaatkan greenhouse sebagai sumber belajar. Di sini, peserta didik kelas 4 diarahkan untuk mengenal tanaman, lalu menanam tanaman yang dikaitkan dengan pembelajaran IPA, yaitu praktik langsung gaya otot. Jadi di sini siswa diarahkan untuk bagaimana melakukan tanaman. Jadi gerakan tangannya juga materi gaya otot bisa diintegrasikan pada greenhouse, yaitu menanam tanaman yang sudah dibudidayakan di greenhouse. Mungkin itu saja yang bisa saya jabarkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami mengenai pameran akhir tugas mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, yaitu di mana kami mengangkat permasalahan di kelas 4 di SD Negeri 25 Palembang dengan solusinya yaitu menerapkan model pembelajaran, pemberian reward, dan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurang kelompok kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.